Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Mutiatul Hasanah. Ibu mengajar mata pelajaran sejarah peminatan. Materi pertama, kompetensi dasar 3.1, memahami konsep manusia hidup dalam ruang dan waktu. Pokok bahasan, manusia hidup dan berkreativitas dalam ruang dan waktu. Perhatikan pada peta konsep pada gambar ini, manusia dalam dimensi sejarah itu mempelajari yang pertama kehidupan manusia dalam ruang dan waktu, meliputi konsep ruang dan waktu, aktivitas manusia dalam ruang dan waktu. Manusia dalam dimensi sejarah yang kedua mempelajari kehidupan manusia dalam perubahan dan keberlanjutan, yaitu meliputi konsep perubahan dan keberlanjutan, kehidupan manusia dalam perubahan berkelanjutan. Ketiga, manusia dalam dimensi sejarah, keterkaitan peristiwa sejarah dan kehidupan masa kini, meliputi peristiwa sejarah, pengaruh peristiwa masa lalu terhadap kehidupan masa kini, di mana semua pembahasan ini akan mempengaruhi kehidupan manusia pada masa kini. Pengertian sejarah, kata sejarah diambil dari kata syajarotun dalam bahasa Arab yang artinya pohon. Dalam bahasa Inggris, sejarah yaitu history. Kata history diserap dari bahasa Yunani yaitu historia yang artinya inquiry, wawancara atau interview, interogasi dari seorang saksi mata, dan juga laporan mengenai hasil-hasil tindakan. Dalam bahasa Jerman, Geschichte. Dalam bahasa Belanda, Geschiedenis yang artinya sudah terjadi. Sejarah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu asal-usul, keturunan, dan silsilah. Yang kedua, kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau, hikayat dan tambo. Ketiga, pengetahuan dan uraian tentang kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Sejarah menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ini mendefinisikan bahwa sejarah sebagai catatan tentang masyarakat umum manusia atau peradaban manusia yang terjadi pada sifat atau watak masyarakat itu. Kedua, R.G. Collingwood. Menurut R.G. Collingwood, sejarah adalah sebuah bentuk penyelidikan tentang hal-hal yang telah dilakukan oleh manusia pada masa lampau. Menurut Herodotus, sejarah adalah kajian yang menceritakan jatuh bangun masyarakat, tokoh, bangsa, dan peradaban. Perkembangan sejarah menurut Herodotus tidaklah sesuatu yang berlangsung maju, namun naik turun seperti sebuah lingkaran dan tinggi rendahnya ditentukan oleh manusia. Menurut Sartono Kartodirjo, membagi pengertian sejarah berdasarkan peristiwa dan kisah menjadi dua, yaitu dalam arti objektif dan subjektif. Dalam arti objektif, sejarah merupakan kejadian atau peristiwa yang tidak dapat terulang kembali. Dan sejarah dalam arti subjektif, di mana sejarah adalah suatu konstruksi atau bangunan yang disusun oleh seorang penulis sebagai suatu uraian kisah. Kisah tersebut merupakan suatu kesatuan dari rangkaian fakta-fakta yang saling berkaitan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa sejarah adalah rekonstruksi peristiwa masa lalu yang bersifat penting, abadi, dan unik, benar-benar terjadi dan berisi segala kegiatan manusia. Manusia dan sejarah itu tidak dapat dipisahkan. Sejarah tanpa manusia itu memang hanya hayalan. Jadi jika tidak ada manusia, maka tidak akan ada sejarah. Karena peran manusia di dalam sejarah itu sebagai subjek dan juga sebagai objek. Karena manusia melakukan suatu aktivitas atau bisa disebut manusia ini sebagai pelaku sejarah. Dan aktivitas tersebut nantinya akan menjadi sebuah sejarah. Menurut R. Muhammad Ali, sejarah itu meneliti dan menceritakan riwayat dan perjalanan hidup manusia. Sebelum kita membahas tentang konsep ruang dan waktu, silakan kalian ingat kembali, sebelum kalian duduk di bangku kelas 10 SMA, pada tahun lalu kalian itu duduk di bangku SMP atau MTS. 4 tahun lalu kalian juga masih di bangku SD atau MI, dan 10 tahun yang lalu kalian juga masih nyanyi-nyanyi di TK. Nah, dari pengalaman tersebut tentu banyak peristiwa yang kalian rekam dan ingat ya. Pengalaman suka maupun duka menjadi cerita yang akan datang dan silih berganti. Nah, semua peristiwa tersebut telah terjadi pada masa lalu dan kini akan menjadi kenangan.
Peristiwa yang kamu alami pada saat ini pun itu akan menjadi sebuah kenangan apabila kamu mengingatnya saat berada pada beberapa tahun yang akan datang. Begitulah kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Kehidupan manusia itu tidak bisa lepas dari ruang dan waktu karena selalu berubah dan juga berkembang. Ya contohnya seperti tadi, dari SD, SMP, sampai SMA. Kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari ruang dan waktu. Begitu pula dalam kehidupan sehari-hari kamu. Misalnya, contohnya, tempat kamu berada saat ini dinamakan ruang. Jika kamu pada saat ini berada di kelas, maka kamu sedang berada di ruang kelas. Jika kamu berada di museum, maka kamu sedang berada di ruang museum. Ruang tidak dapat dipisahkan dari tempat, area, kawasan, dan keberadaan. Lanjut, apakah pengertian waktu? Secara denotatif, waktu dapat diartikan sebagai satu kesatuan, seperti detik, jam, hari, minggu, bulan, tahun, dan juga abad. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, waktu merupakan seluruh rangkaian saat ketika proses, perbuatan, dan keadaan berada atau langsung. Konsep waktu dalam sejarah berkaitan dengan peristiwa masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Jadi, konsep ruang dan waktu itu tidak dapat dipisahkan. Sejarah itu membahas kehidupan manusia pada ruang dan waktu. Contohnya, ketika kita sedang membicarakan proklamasi kemerdekaan Indonesia, sejarah akan mempertanyakan di mana dan kapan peristiwa tersebut berlangsung. Setelah pertanyaan tersebut terjawab, barulah aspek-aspek lain dalam peristiwa tersebut akan dibahas. Konsep waktu dalam sejarah memiliki 4 aspek. Yang pertama, perubahan. Kedua, perkembangan. Ketiga, pengulangan. Dan keempat, kesinambungan. Oke, yang pertama akan dijelaskan. Di sini perkembangan. Perkembangan itu terjadi apabila masyarakat mengalami pergerakan berturut-turut dari satu bentuk ke bentuk lain. Kondisi ini akan menyebabkan masyarakat berkembang dari bentuk sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Contohnya, kamu bisa lihat pada sebuah kota Makassar. Yang kedua, ada kesinambungan. Kesinambungan itu terjadi apabila masyarakat masih menjalankan atau pola kebiasaan lama. Contohnya, perkebunan teh di Indonesia pada masa kini merupakan kesinambungan dari perkebunan teh pada masa kolonial. Yang ketiga, itu ada pengulangan. Pengulangan terjadi apabila peristiwa saat ini memiliki pola sama dengan peristiwa pada masa lalu. Contohnya, peristiwa yang menunjukkan konsep pengulangan yaitu demonstrasi mahasiswa ya pada tahun 1966 dan 1998. Pada tahun 1966, mahasiswa melakukan demonstrasi yang mengakibatkan jatuhnya Presiden Soekarno. Peristiwa sama juga berulang pada tahun 1998 ketika terjadi demonstrasi mahasiswa yang berujung pada pengunduran diri Presiden Soeharto. Jadi, sejarah itu tidak akan terulang lagi. Yang terulang hanyalah polanya saja. Jadi yang bisa terulang adalah pola, bukan peristiwa. Sejarah dapat terulang pada pola yang sama tetapi dalam waktu yang berbeda. Jadi bukan peristiwanya yang akan terulang, tapi hanya polanya saja yang akan terulang. Jadi dalam waktu yang berbeda. Yang keempat yaitu perubahan. Perubahan merupakan sebuah keadaan ketika terjadi pergeseran dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Silakan kalian amati fenomena kejadian di bawah ini. Yang pertama di sini ada contohnya ya, perubahan yang sangat konkret sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini ada pada tahap awal petani itu memang menggunakan cangkul. Yang kedua, untuk mengolah tanahnya tentu dibutuhkan tenaga ekstra, makanya petani kemudian menggunakan kerbau untuk membantu pekerjaannya. Seiring berkembangnya teknologi, traktor digunakan untuk mengolah sawah. Itulah perubahan masyarakat yang menggunakan sarana dari sederhana ke sarana yang lebih kompleks. Yang kedua, ada aktivitas manusia dalam ruang dan waktu. Sejarah itu mengkaji manusia, bukan alam atau binatang.
Perlu kamu ingat ya, sejarah mengkaji manusia bukan alam atau binatang. Keberadaan alam dan makhluk lain hanya berfungsi sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi sejarah manusia. Contohnya, bencana alam seperti banjir, gempa, gunung meletus, dan tsunami memang dapat mempengaruhi perubahan kehidupan manusia. Akan tetapi, faktor utamanya bukan pada bencana alam, tetapi sesuatu yang terjadi pada manusia terkait dengan bencana tersebut. Contoh bencana alam yang dapat mempengaruhi sejarah kehidupan manusia, kamu bisa lihat gambar di bawah ini, ada tsunami, ada banjir, ada kebakaran, contohnya lagi ada gunung meletus. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Di sini ada catatan penting, silakan kalian baca. Yang pertama, peristiwa pada masa lampau, the past, itu tidak pernah terputus dari peristiwa masa kini atau the present, dan masa depan, the future. Oleh karena itu, waktu dalam perjalanan sejarah merupakan kontinuitas atau kesinambungan atau berkelanjutan. Yang kedua, waktu dalam ilmu sejarah itu menghasilkan pembagian waktu, yaitu periode, zaman, dan babakan atau masa. Berkaitan dengan periodisasi, Kunto Wijoyo membagi sejarah Indonesia menjadi 3 periode, yaitu zaman prasejarah, zaman Hindu-Buddha, dan zaman modern. Intinya, sejarah itu tidak dapat terulang kembali. Yang bisa terulang itu hanya pola, bukan peristiwa. Sejarah dapat berulang pada pola yang sama, tetapi dalam waktu yang berbeda. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.